Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robiatul Adawiyah, NIM T 2019-1009. Di sini saya akan membahas tentang penyimpangan sosial dan konsep moral dalam pendidikan dan masyarakat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penyimpangan. Penyimpangan adalah suatu perilaku dari warga masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, norma, ataupun tata aturan yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Paul P. Horton menjelaskan bahwa penyimpangan itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, perilaku menyimpang haruslah bisa didefinisikan atau bisa dinilai berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedua, setiap penyimpangan bisa diterima dan juga ditolak. Yang ketiga, perbedaan penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak berdasarkan frekuensi dan kadar penyimpangannya. Yang keempat, penyimpangan yang dilakukan itu yaitu penyimpangan terhadap budaya nyata atau budaya ideal. Yang kelima, dalam penyimpangan terdapat norma-norma penghindaran. Norma penghindaran ini diartikan sebagai pola perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi keinginan seseorang tanpa harus menentang nilai-nilai atau norma tata kelakuan secara terang-terangan. Yang keenam, penyimpangan sosial ini memiliki sifat adaptif, yang artinya perilaku menyimpang ini merupakan cara kebudayaan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Di sini penyimpangan itu tidak selalu bermakna negatif. Penyimpangan itu juga ada yang bermakna positif. Jadi bisa disimpulkan bahwa penyimpangan itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu penyimpangan positif dan juga penyimpangan negatif. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penyimpangan positif. Penyimpangan positif di sini merupakan penyimpangan yang mengarah pada nilai-nilai sosial yang diharap-harapkan, walaupun cara yang digunakan menyimpang dari aturan yang sudah berlaku. Contoh dari penyimpangan positif ini yaitu seorang ibu yang berprofesi sebagai tukang ojek demi menafkahi keluarganya. Hal ini tentulah menyimpang karena biasanya ibu-ibu tidak memiliki melakukan profesi tersebut. Tetapi di sini ibu tersebut melakukan profesi menjadi tukang ojek karena untuk menafkahi keluarganya. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang penyimpangan negatif. Penyimpangan negatif di sini diartikan sebagai penyimpangan yang dinilai menjadi titik rendah, yang selalu melanggar nilai sosial, selalu dicela, dan yang melakukannya itu tidak ditolerir oleh masyarakat. Contohnya yaitu pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial ini merupakan suatu konsep masalah sosial yang berkaitan dengan pelanggaran norma. Hal ini berarti sesuatu bisa disebut dengan masalah sosial jika menyangkut hubungan antar manusia dengan aturan atau nilai-nilai, atau juga biasa dianggap sebagai kelakuan terhadap harapan atau tujuan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, pastilah ada aturan-aturan atau norma yang membatasi perilaku setiap individu maupun kelompok. Dengan adanya norma atau aturan-aturan itu, maka diharapkan supaya kehidupan dalam bermasyarakat itu bisa berjalan dengan baik, tertib, teratur, aman, serta bisa mencapai kedamaian. Namun pada kenyataannya masih juga banyak masyarakat yang masih melanggar peraturan-peraturan atau norma-norma yang telah dibuat dalam masyarakat tersebut. Sehingga seperti itulah yang biasanya disebut dengan penyimpangan sosial. Poin selanjutnya yaitu penyebab penyimpangan sosial. Setiap penyimpangan sosial pastilah ada penyebabnya. Bisa jadi karena faktor lingkungan dari si pelaku penyimpangan, bisa juga karena keinginan untuk mencapai kepuasan dalam hidup mereka. Mungkin juga karena mereka tidak puas dalam menghadapi sesuatu, sehingga mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang cenderung menyimpang dari aturan yang ada. Berikut ini saya akan memberikan beberapa contoh penyebab dalam penyimpangan sosial. Yang pertama yaitu kondisi keluarga yang berantakan atau broken home. Keluarga adalah suatu tempat di mana seseorang itu berinteraksi pertama kali dengan orang lain. Dari keluarga inilah perangai atau watak seseorang mulai terbentuk. Oleh sebab itu, kondisi keluarga sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang yang menjadi anggota keluarganya. Biasanya hubungan dalam keluarga yang broken home ini tentulah tidak harmonis dan tidak ada ketenteraman dan kebahagiaan di dalamnya. Sehingga hal ini mengakibatkan masing-masing anggota keluarga biasanya cenderung semaunya sendiri dalam berperilaku, sehingga mereka itu mencari kebahagiaan di tempat lain atau di
lingkungan yang lain. Yang kedua yaitu persoalan ekonomi. Kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi bisa juga menjadi mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal apa saja. Yang penting mereka itu bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, hal ini juga maka yang akan mengakibatkan terjadinya penyimpangan sosial di masyarakat. Yang ketiga, pelampiasan rasa kekecewaan. Biasanya jika seseorang tidak mendapatkan apa yang diharapkannya, mereka akan merasakan sebuah rasa kecewa dan kemudian cenderung ingin melampiaskan kekecewaan tersebut. Dari rasa kecewa ini, seseorang bisa bertindak di luar nalar mereka atau tanpa kendali. Bahkan, orang tersebut akan mengabaikan norma atau tatanan aturan yang ada dalam masyarakat. Yang keempat, pengaruh lingkungan masyarakat. Penyimpangan sosial juga bisa terjadi karena faktor lingkungan. Seseorang yang hidupnya di daerah yang banyak orang mabuk, pastilah orang tersebut juga akan menjadi pemabuk. Seseorang yang hidup di daerah perjudian, maka akan menjadi seorang yang menjadi penjudi juga. Jadi dari contoh di atas bisa disebutkan bahwa pengaruh lingkungan itu juga berpengaruh terhadap terjadinya penyimpangan sosial. Yang kelima, ketidakmampuan dalam menyerap nilai dan norma yang berlaku. Keadaan seperti ini biasanya terjadi pada pendatang baru yang baru menempati lingkungan. Biasanya pendatang baru itu masih belum bisa menyerap dengan baik atau tidak bisa memilah norma dan nilai serta aturan yang berlaku pada masyarakat tersebut, sehingga mereka itu cenderung akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Yang keenam, pengaruh kemajuan teknologi. Dengan adanya teknologi, maka muncullah berbagai alat hiburan dan alat komunikasi yang serba canggih, contohnya seperti adanya internet, adanya televisi, dan lain sebagainya. Di balik kecanggihan teknologi tentunya masih tetap mempunyai dampak negatif, terutama bagi anak-anak. Contohnya seperti televisi. Tidak semua acara dalam televisi itu cocok untuk ditonton anak-anak. Begitu juga dengan internet. Jika disalahgunakan, maka akan berdampak pada perilaku anak-anak. Poin selanjutnya yaitu upaya pencegahan penyimpangan sosial. Setiap sesuatu yang besar pastilah berawal dari sesuatu yang kecil. Begitu juga halnya dengan penyimpangan sosial. Seseorang yang melanggar norma yang ringan cenderung akan mengantarkan seseorang untuk melakukan pelanggaran sosial yang lebih berat. Dalam hal ini, pencegahan pelanggaran norma atau penyimpangan sosial bisa dimulai dari lingkup keluarga terlebih dahulu. Dalam lingkungan keluarga, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi anak atau anggota keluarga mereka supaya anggota keluarganya tidak melakukan hal-hal yang dilarang atau bertentangan dengan norma yang ada di dalam masyarakat. Berikut beberapa cara untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial. Yang pertama yaitu mengajarkan dan memantapkan anggota keluarga dengan pendidikan keagamaan. Karena di dalam agama terdapat berbagai cara manusia untuk berhubungan dengan Tuhannya dan juga berbagai cara untuk manusia berhubungan dengan manusia lainnya. Dengan selalu patuh dan tunduk pada ajaran agama, maka bisa membawa pada ketenteraman dan ketenangan jiwa, serta dapat mencegah seseorang saat akan melakukan hal yang menyimpang dari hukum agama ataupun dari hukum norma yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, mengajarkan kepada anggota keluarga tentang pendidikan budi pekerti, karena perilaku yang baik itu merupakan cerminan dari kepribadian yang baik. Yang ketiga, memberikan contoh dan teladan yang baik kepada anggota keluarga supaya perilaku baik dari orang tua bisa menurun kepada anak-anaknya. Yang keempat, pencegahan penyimpangan sosial ini juga bisa dilakukan oleh masyarakat sekitarnya. Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan faktor terpenting dalam hal penjagaan dan pelaksanaan moral. Contohnya seperti adanya kegiatan penyuluhan-penyuluhan yang biasanya dilakukan oleh tokoh masyarakat, kepolisian, pemuka agama, dan para pemuda. Selain beberapa upaya telah disebutkan di atas, lembaga sosial juga mempunyai peranan yang penting sebagai pelaksana pengendalian sosial di lingkungan masyarakat. Lembaga sosial di sini sudah diakui sebagai peranata sosial yang tumbuh di masyarakat dan keberadaannya dipatuhi dan dihormati oleh warga masyarakatnya. Lembaga sosial dimaksud di sini antara lain yaitu sekolah, kepolisian, pengadilan, adat, dan juga lembaga agama. Poin selanjutnya yaitu penyimpangan dalam pendidikan. Pendidikan di sini merupakan proses pembelajaran
supaya peserta didik bisa lebih mengerti dan paham serta dapat membuat manusia yang menjadi pemikir yang kritis. Pendidikan dianggap bisa dan mampu dalam menciptakan manusia yang memiliki kualitas tinggi dan berkarakter, sehingga kemudian bisa memiliki pandangan yang luas dalam mencapai cita-cita yang diinginkan, serta mampu melakukan adaptasi secara tepat dan cepat dalam berbagai macam lingkungan. Dalam pendidikan di sekolah, biasanya juga diajarkan pendidikan karakter yang diselipkan pada setiap mata pelajaran dengan harapan supaya bisa menciptakan manusia yang mempunyai moral yang baik, memiliki wawasan kebangsaan, dan memiliki jiwa patriotisme. Sekarang ini kita memasuki era globalisasi dan sulit bagi setiap manusia untuk menghindari dampak dari globalisasi tersebut. Dampak dari globalisasi tidak selalu memiliki dampak positif bagi kehidupan manusia, tetapi juga mempunyai dampak yang negatif. Dan dampak negatif ini bisa muncul berbagai macam hal yang bisa menyimpang dari norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Dampak negatif dari globalisasi ini tidak hanya menyerang pada masyarakat saja, tetapi juga masuk ke dalam lingkup pendidikan juga. Dari dampak negatif yang masuk ke dalam pendidikan ini bisa menjadi penyimpangan sosial yang dilakukan oleh pelajar. Contohnya, siswa yang selalu terlambat sekolah, terlambat masuk kelas, merokok di dalam kelas, melanggar tata tertib dengan membawa dan menggunakan handphone saat kegiatan belajar mengajar, membolos, dan lain sebagainya. Kebanyakan juga ya, siswa atau peserta didik yang melakukan penyimpangan di sekolah biasanya itu karena mereka itu merasa kurang rasa kasih sayang dari orang tua mereka, sehingga mereka berusaha mencari perhatian di sekolah dengan melakukan hal-hal yang menyimpang dari tata tertib yang ada di sekolah. Dan hal-hal seperti ini pastinya sudah menjadi karakter yang tumbuh pada kepribadian peserta didik, yang kemudian menjadi tugas pihak sekolah untuk membimbing dan mengarahkannya ke arah yang lebih baik. Jadi, implikasi dalam pembelajaran mengenai penyimpangan yang dilakukan peserta didik adalah kepala sekolah bisa lebih meningkatkan kedisiplinan untuk guru dan peserta didik. Begitu pula dengan guru harus selalu bersiap siaga untuk mengurangi atau mencegah supaya tidak terjadi penyimpangan. Karena penyimpangan yang dilakukan oleh peserta didik juga berpengaruh pada prestasi peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu konsep moral dalam pendidikan dan masyarakat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian moral terlebih dahulu. Moral diartikan sebagai suatu nilai yang bisa diwujudkan dalam bentuk sesuatu yang dilakukan oleh seorang anak. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun perilaku dari seorang anak yang terbebas dari nilai. Moral juga diartikan sebagai hukum dari suatu perilaku yang diterapkan dalam setiap individu saat individu tersebut melakukan sosialisasi dengan sesamanya, sehingga bisa muncul rasa saling menghormati, saling menghargai antar sesama. Moral juga dapat diartikan sebagai suatu hal yang berhubungan dengan prinsip-prinsip perbuatan atau tingkah laku manusia yang meliputi akhlak, budi pekerti, dan mental yang membentuk watak atau karakter pada diri seseorang. Moral memiliki tujuan dan fungsi, yaitu untuk mewujudkan harkat dan martabat karakter atau kepribadian setiap manusia yang didapatkan melalui pengamalan norma atau nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dengan adanya moral, maka seseorang akan lebih bisa saling menghormati antar satu sama lain dalam menunaikan tanggung jawabnya dan tugas kewajibannya yang didasarkan pada norma atau aturan yang berlaku di lingkungannya. Selanjutnya yaitu tahap-tahap perkembangan moral. Tahap-tahap perkembangan moral merupakan suatu ukuran tinggi rendahnya moral yang dimiliki seseorang yang berdasar pada perkembangan penalaran moral orang tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Lawrence Kohlberg. Teori Kohlberg ini memiliki pandangan bahwa dasar perilaku etis, yaitu penalaran moral ini, memiliki 6 tahapan perkembangan. 6 tahapan ini kemudian dikelompokkan menjadi 3 tingkatan, yaitu prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Poin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang moral dalam pendidikan. Pendidikan moral merupakan pendidikan yang bertujuan untuk mewujudkan seorang anak manusia yang menjadi bermoral atau menjadi manusia lebih bermanusiawi.
Hal ini juga berarti pendidikan moral adalah pendidikan yang tidak mengajarkan mengenai akademik, melainkan mengajarkan hal-hal yang non-akademik, yang khususnya mengajarkan tentang bagaimana perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, saat ini sudah sangat sedikit sekali guru yang mengajarkan tentang moral, sehingga kemudian berdampak menjadi kehancuran moral pada peserta didik pada saat ini. Sudah banyak sekali contoh mengenai kehancuran moral pada diri peserta didik, salah satunya yaitu tawuran. Dari hal ini bisa dibuktikan bahwa tidak terkendalinya emosi menyebabkan peserta didik sulit untuk mengendalikan hawa nafsu yang ada pada dirinya. Dan hal inilah yang kemudian menjadi tugas pendidik untuk senantiasa mendidik peserta didiknya agar bisa lebih mengendalikan nafsunya, sehingga bisa menjadi manusia yang bermoral dan sangat manusiawi. Pendidikan moral ini memiliki banyak peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga pemerintah seharusnya menyadari hal itu dan segera menindaklanjutinya, dengan contohnya seperti menambahkan jam pada mata pelajaran bimbingan konseling dan pelajaran keagamaan, supaya peserta didik bisa lebih mengerti bagaimana cara mereka untuk bisa berinteraksi dengan orang lain dan bisa membuat hati peserta didik lebih peka terhadap masyarakat sekitarnya. Hal ini juga berguna supaya peserta didik tidak menjadi manusia yang egois dan selalu mengikuti apa yang hawa nafsunya itu inginkan. Maka dari itu, peran pendidik, pemerintah, dan pihak lainnya harus mulai bisa bersama-sama memperbaiki moral remaja saat ini, yang tentunya sudah tidak mudah untuk dilakukan. Nilai moral dibawa oleh seorang guru yang selalu yakin terhadap kebenaran bahwa moral adalah ideologi ideal dan selalu menanamkannya pada setiap individu, terlebih lagi pada anak usia dini, supaya kelak dapat mewujudkan kehidupan bangsa yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bermartabat. Dengan sudah ditanamkannya benih-benih moral pada keluarga dan juga sudah selalu diajarkan di dalam masyarakat ataupun di sekolah, maka harapan yang terbesar untuk setiap individu adalah dapat mengamalkan nilai-nilai moral tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan juga kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Poin yang akan saya jelaskan selanjutnya ini yaitu moral dalam masyarakat. Moral merupakan suatu istilah yang memiliki arti perilaku positif yang dilakukan oleh manusia dalam melakukan interaksi dengan orang lain. Moral sangatlah dibutuhkan untuk proses sosialisasi dalam kehidupan masyarakat. Sebenarnya setiap manusia ini sudah memiliki atau sudah ditanamkan nilai moral sejak dini, sejak oleh keluarga, sekolah, dan lingkungannya. Tetapi lambat laun, seiring berjalannya waktu, nilai moral pada generasi-generasi kaum muda ini mulai memudar, bahkan hilang. Dan hal ini dikarenakan maraknya pergaulan-pergaulan yang tidak baik yang dialami oleh remaja tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat, masing-masing individu harus selalu patuh terhadap nilai-nilai yang berlaku di lingkungan tempat dia tinggal dan nilai-nilai yang sudah berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seseorang sangat perlu untuk memiliki moral yang baik demi memajukan kemajuan negeri ini. Dalam kehidupan bermasyarakat, moral ini dapat terlihat dari berbagai tingkah laku. Di antaranya yaitu yang satu, religius, yang merupakan sikap patuh terhadap ajaran agama yang dianutnya, sehingga terbentuk sikap toleransi antar keberadaan agama lain di sekitarnya. Yang kedua, jujur merupakan upaya dalam diri seseorang untuk selalu dapat dipercaya, baik dalam lisan ataupun perkataan maupun perbuatan. Yang ketiga, toleransi ini menunjukkan tindakan dan sikap dalam menghargai perbedaan atau keanekaragaman. Contoh implementasi moral dalam kehidupan bermasyarakat ini antara lain seperti selalu berbicara secara halus kepada orang yang lebih tua. Saat di depan orang yang lebih tua, kita berjalannya secara membungkuk, tidak membuang sampah sembarangan, selalu hidup tenang atau tidak membuat keonaran, tidak melakukan korupsi, dan sebagainya. Poin yang akan saya jelaskan selanjutnya yaitu pelajar dan penyimpangan sosial. Dalam pergaulan di kehidupan sehari-hari, setiap manusia tidak bisa terlepas dari aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jika setiap norma atau aturan yang berlaku di masyarakat itu dipatuhi, maka kehidupan dalam masyarakat akan menjadi aman, tentram, dan damai. Tetapi kenyataannya masih saja ada anggota masyarakat yang masih melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku tersebut, dan hal inilah yang dinamakan dengan penyimpangan. Perilaku menyimpang ini bisa menyebabkan sumber masalah, karena perilaku ini bisa membahayakan sistem sosial yang sedang tegak.
Masa anak-anak dan masa remaja adalah fase atau masa yang paling penting di mana kepribadian seseorang mulai dibentuk dan dibina. Jika seseorang bisa melewati masa ini dengan baik, maka seseorang itu kemudian akan hidup dengan kepribadian yang ideal dan jiwa yang sehat. Kebalikannya dari itu, jika seseorang tidak berhasil melewati masa ini dengan baik, maka seseorang itu akan terus-menerus menemui bermacam-macam kesulitan dalam hal pembentukan sikap, jiwa, dan tingkah laku sosialnya pada masa depan. Pada zaman ini, tahapan-tahapan dalam masa belajar cenderung sering diabaikan oleh pelajar. Pelajar dididik oleh seorang pendidik supaya bisa menghasilkan pelajar yang cendekiawan serta berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Tetapi harapan-harapan tersebut seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lingkungan sosial. Pada kehidupan yang sedang dijalani oleh pelajar saat ini, pastilah berbeda-beda cara pelajar untuk menanggapi atau meresponnya. Ada yang memberikan tanggapan yang positif, tapi banyak juga yang memberikan respon yang negatif. Dan dari respon negatif inilah yang kemudian muncul menjadi kenakalan remaja. Penyimpangan sosial yang dilakukan oleh pelajar biasanya juga disebabkan oleh lingkungan sekitarnya, terutama lingkungan di luar rumahnya. Sebagian pelajar, terutama yang masih berada di usia remaja, cenderung lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah. Hal ini biasanya terjadi karena pelajar tersebut kurang mendapatkan perhatian dari orang tua mereka, sehingga mereka berusaha mencari kesenangan di tempat yang lain. Banyak sekali bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan oleh remaja, di antaranya seperti pergaulan bebas, pencurian, seks luar nikah, balapan liar, merokok, minum alkohol, dan lain sebagainya. Di antara hal-hal yang bisa menanggulangi terjadinya penyimpangan sosial yang dilakukan oleh pelajar ini antara lain orang tua hendaknya selalu memberikan perhatian, rasa aman, dan kasih sayang yang penuh terhadap anaknya, sehingga mereka tidak mencari kesenangan di luar rumahnya yang belum tentu bisa memberikan dampak yang baik terhadap dirinya. Upaya yang selanjutnya yaitu guru pendidikan agama Islam sebagai orang tua kedua bagi pelajar harus selalu bisa menjalankan perannya dengan baik sebagai guru yang mendidik dan juga sebagai penasehat, supaya pelajar tidak terlalu terlarut dalam masalah. Karena jika hal ini dibiarkan, maka akan berakibat fatal sendiri pada pelajar tersebut. Dan upaya yang ketiga, sekolah harus selalu menegakkan tata tertib yang berlaku di lingkungan sekolah, sehingga bisa mewujudkan keamanan dari berbagai masalah yang bisa terjadi. Pembahasan saya selanjutnya yaitu pembahasan mengenai sekolah sebagai sumber moral anak. Usia dini merupakan usia di mana sangat baik bagi seorang guru untuk meletakkan dasar-dasar dari pendidikan moral, nilai, dan agama. Meskipun dalam hal ini peran orang tua sangatlah penting, namun peran dari seorang guru juga tidak kalah pentingnya. Hal ini dikarenakan bahwa biasanya anak juga lebih menurut apa yang dikatakan oleh gurunya daripada yang dikatakan oleh orang tuanya. Maka dari itu, guru harus selalu mengupayakan segala cara supaya bisa membimbing anak yang masih berusia dini itu agar memiliki kepribadian yang baik serta selalu berlandaskan pada nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama. Dengan memberikan landasan pendidikan yang berbasis moral dan agama kepada seorang anak, maka anak bisa mulai belajar membedakan mana perilaku yang benar dan mana perilaku yang salah. Contohnya saat anak-anak sekolah di taman kanak-kanak, mereka diajari bahwa berbohong itu adalah perbuatan yang tidak baik, sehingga mereka harus menghindarinya. Dan juga contohnya yang lain yaitu anak-anak diingatkan untuk selalu jangan mengganggu orang lain. Mereka juga diajari untuk tidak mengambil barang yang bukan miliknya dan sebagainya. Penanaman nilai-nilai moral, agama, afeksi, dan disiplin. Penanaman nilai-nilai moral, agama, afeksi, dan disiplin yang ada pada program pendidikan anak usia dini merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan secara berkelanjutan atau terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari anak, sehingga aspek perkembangan yang diharapkan dapat berkembang optimal sesuai yang diharapkan. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan diri anak sedini mungkin dengan mengembangkan sikap dan perilaku yang memiliki dasar, yaitu nilai agama dan nilai moral, sehingga kelak anak-anak bisa hidup sesuai dengan norma atau tata aturan yang berlaku. Pembentukan perilaku seperti ini memiliki beberapa fungsi, yaitu menanamkan sikap pembiasaan dan perilaku yang berdasar pada nilai-nilai moral dan agama, sehingga setiap anak dapat menjalani hidup sesuai nilai-nilai moral yang ditaati di masyarakat. Yang kedua, membantu anak untuk bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang dan bisa lebih mandiri. Yang ketiga, dapat menanamkan budi pekerti yang baik pada anak.
Yang keempat, melatih seorang anak untuk bisa membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk, sehingga anak-anak kemudian tersadar untuk mulai menghindari perilaku yang buruk. Yang kelima, sebagai wahana atau fasilitas supaya tercipta suasana belajar yang tertib, aktif, dan penuh perhatian dari pendidik. Yang keenam, melatih peserta didik atau anak untuk bisa mencintai lingkungan yang sehat dan bersih. Dan yang ketujuh, menanamkan kebiasaan sikap disiplin seperti budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerjasama dalam kehidupan sehari-hari anak. Ruang lingkup dalam pembentukan perilaku melalui pembiasaan pada anak ini meliputi tidak melupakan berdoa saat memulai dan mengakhiri suatu kegiatan, budaya mengucapkan salam saat bertemu orang, selalu tolong-menolong antar teman, rapi dalam berperilaku dan berpakaian, selalu latihan untuk selalu patuh terhadap aturan, selalu memiliki jiwa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya, suka bergotong royong, memiliki rasa cinta tanah air, mampu mengurus dirinya sendiri, dan mampu menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya. Dalam pelaksanaan program pembentukan perilaku pada anak yang dilakukan melalui kegiatan pembiasaan ini, sebaiknya harus memperhatikan terlebih dahulu prinsip-prinsipnya, antara lain seorang guru hendaknya menciptakan hubungan yang akrab dan baik dengan peserta didiknya, sehingga tidak akan muncul kesan bahwa seorang guru adalah peran yang sangat menakutkan bagi anak-anak. Yang kedua, guru haruslah senantiasa menjadi panutan atau suri tauladan bagi peserta didiknya, sehingga peserta didik bisa mencontoh perbuatan baik yang dilakukan oleh gurunya tersebut. Yang ketiga, anak-anak diberikan kesempatan untuk memilih dan membedakan mana yang termasuk perilaku yang baik dan mana yang termasuk perilaku yang buruk. Guru hanyalah sebagai pembimbing bagi peserta didik dengan menjelaskan dan mengarahkan apa akibat dari perilaku yang dipilih oleh peserta didik tersebut. Yang keempat, seorang guru hendaklah menggunakan bahasa yang baik yang berupa perintah atau ajakan saat memberikan tugas pada anak atau peserta didik. Yang kelima, jika guru menginginkan peserta didik yang nurut atau dengan kata lain mau berperilaku seperti apa yang diperintahkan oleh gurunya, maka guru tidak boleh memaksa, tapi haruslah memberikan rangsangan yang berupa motivasi. Yang keenam, jika ada peserta didik yang melakukan perilaku yang berlebihan, maka seorang guru hendaklah selalu berusaha mengendalikannya tanpa melibatkan emosi ataupun amarah. Yang ketujuh, saat ada peserta didik yang bermasalah, guru bukanlah berperan sebagai penghukum siswa, melainkan berperan sebagai pembimbing peserta didik tersebut. Dan yang terakhir, dalam melakukan program pembentukan perilaku ini haruslah didasari sifat keluasan dan fleksibel. Sekian pembahasan tentang penyimpangan sosial dan konsep moral dalam pendidikan dan masyarakat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.